Baik, mulai saya rekam ya Bapak. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Suyanto MT dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Tulungagung, nggih Bapak. Ya, Alhamdulillah, nggih, beliau sempat hadir di sini sebagai mentor kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman calon pengawas sekolah angkatan 2 di kelompok 1. Selamat pagi, bertemu kembali kita Bapak Ibu dengan Bapak mentor kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya hingga pagi ini kita berkesempatan untuk menerima bimbingan, yaitu pendampingan dari Bapak mentor kita, yaitu Bapak Dr. Suyanto MT. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini kita bisa bertanya langsung kepada beliau, baik itu mengenai tugas-tugas yang saat ini dibebankan kepada kita yang harus kita selesaikan. Kemungkinan di sini nanti kita akan membahas mungkin tugas 2 untuk OJT 1, ataupun kita bisa bertanya untuk tugas-tugas yang lain, ataupun juga apapun tentang diklat calon pengawas sekolah ini. Baik, untuk langsung saja untuk Bapak Dr. Suyanto MT, saya persilakan untuk memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada kami. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, calon pengawas yang hebat ya. Syukur dan alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini tanpa hal satupun ya. Walaupun kemarin itu rencananya hari Senin, tapi setelah melihat jadwal ya kita bisa dimajukan. Ya, kita ingat dalam hati saya itu hari kelima itu perasaan saya hari Minggu, ternyata hari Jumat. Maka dari itu ya kita secepatnya untuk mengadakan pertemuan, yaitu mentoring di antara mentor dan mentee, itu namanya mentoring, dengan kita bisa laksanakan hari Sabtu ya, ketepatan sekarang ini tadi boleh dikatakan lah tidak ada hal satupun ya. Yang kedua, sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti dapat syafaatnya di hari kemudian. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dari itu ada pepatah orang Minang, kalau tidak kenal tidak sayang. Maka dari itu ya saya sampaikan ya perkenalan dari saya ya, dan dari Bapak Ibu sendiri nanti ya. Saya sebetulnya ya adalah pengawas sekolah menengah ya, cabang dinas pendidikan wilayah Tulungagung, yang ketepatan saya jadi korwasnya hari ini ya, memberikan apa itu saya sampaikan ya, saya adalah ya termasuk ya orang yang lain daripada yang lain ya. Saya katakan gitu gimana ya, mestinya saya itu sudah pensiun Bapak Ibu ya, umur saya lebih 61, sudah lebih hampir 62 ya. Karena apa saya kondak pensiun, saya bisa menduduki pangkat pengawas sekolah utama ya. Pengawas sekolah utama, yang mana pengawas utama itu adalah golongan 4D dan 4E. Saya sekarang ini posisi dalam pangkatan yaitu 4D, tapi perlu panjenengan ikuti ya, tugas pengawas itu ya, kalau tiap semester itu ya, kalau golongan PD itu harus menerbitkan satu PTS Bapak Ibu, penelitian tindakan sekolah. Maka dari itu ya Bapak Ibu jangan sampai ya
membuat PTS itu kalau ingin naik pangkat saja ya, harus sesuaikan sesuai program ya, karena Bapak Ibu seorang ASN ya. ASN itu punya SKP itu ada kontraknya ya dulu, apa yang akan dilaksanakan. Maka dari itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sesuai dengan kontrak yang ada di SKP itu, Bapak Ibu perlu ya nanti melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada ya. Terus ya Bapak Ibu, saya harapkan ya, Bapak Ibu saya harapkan berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu ya, untuk naik ke 4C, ke 4D itu karena ketelatenan saya masukkan berapa kali Bapak Ibu? 9 kali. Jadi isi PTS itu saya itu seolah-olah seperti hafal gitu. Seperti hafal. Maka dari itu ya tolong nanti saya sampaikan kepada panjenengan ya, kepada Bapak Ibu semua ya, katakan kalau orang Jawa panjenengan itu ya harus seperti itu Bapak Ibu. Telusuri ya. Ini itu berdasarkan pengalaman nanti saya sampaikan juga ya. Perlu saya kenalkan saja ya. Saya pertama ya sebagai guru di SMP itu. Awalnya dari apa Bu, saya itu D1 di Malang tahun 1980 masuk itu. Dan 81 diangkat di Sumatera. Setelah diangkat 1 tahun ya Bapak Ibu, saya mengajukan juga ingin dekat kampus, yaitu mau kuliah yaitu kuliah saya di IKIP Malang. Jadi udah mulai, kita udah mulai yang Google Meet. S1-nya yaitu pendidikan teknik mesin. Maaf Pak, dari Bu Rika. Harusnya di-unmute. Pendidikan teknik mesin dari IKIP Negeri Malang ya. Setelah itu ya saya melanjutkan kuliah, ada beasiswa yang mana beasiswa perencanaan dulu itu otonomi daerah ya. Awal-awalnya orang-orang daerah itu tidak mengenal dengan perencanaan pendidikan. Maka dari itu saya ditugasi untuk ikut menempuh S2 perencanaan pendidikan di Institut Teknologi Surabaya, ITS Surabaya ya. Gitu. Setelah itu awalnya jadi guru SMK Negeri 1 Trenggalek. Terus karena saya kerja, betul-betul kerja, kepala sekolahnya rumahnya jauh, yang ngedel itu saya ya. Saya dikira kepala sekolah karena apa? Dengan adanya otonomi daerah awal itu, orang-orang daerah itu tidak kenal dengan sekolah-sekolah itu. Maka dari itu saya diangkat jadi suruh tim ya, yaitu tim untuk pendirian sekolah baru, yang mana pendirian sekolah baru dulu itu saya pernah penguatan yang ada di Balai Besar ya, Balai Besar yang ada kita ikuti ini ya, yang mana di mana itu ya, daerahnya itu ya Tangerang juga ya, itu Balai Besar itu bisnis manajemen dan pariwisata, Bispar ya Bapak. Iya, di situ selama 10 hari itu tidak salah, itu dulu itu calon kepala sekolah yang ada di situ. Terus itu diangkat jadi kepala sekolah baru ya. Itu saya sampaikan Bapak Ibu. Setelah itu Bapak ya, saya diangkat jadi pengawas sekolah. Saya jadi pengawas sekolah selama sudah 11 tahun Bapak Ibu ya. Ya ketepatan pengawasnya itu ya, saya gado-gado, ada pernah itu pengawas SMP ya pernah ya. Pengawas SMK, padahal aslinya itu SK-nya pengawas SMK ya. Pengawas SMK, terus pengawas SMA itu ya pernah. Nah, itulah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya. Terus selanjutnya S3 saya adalah di Universitas Negeri Malang dengan jurusan
yaitu teknologi pembelajaran. Jadi hubungan langsung penuh dengan pembelajaran ya. Jadi apabila ada mengidentifikasi masalah pembelajaran, Bapak Ibu ya, itu misalkan saja guru selalu mengajarkan dengan sistem ceramah gitu ya. Sebetulnya kalau ya sekarang ini apalagi sekolah siswa itu menyenangkan, merdeka belajar, itu sebetulnya ya guru itu memberikan perhatian terhadap siswa-siswa adalah secara individu, bukan secara klasikal. Kalau zaman dulu secara klasikal, ya materi ini diberikan terus ulangan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti nilainya yang tinggi itu dianggap pintar, nilainya yang rendah itu bodoh. Tapi sekarang itu enggak, ya harus secara individu, Bapak Ibu. Tadi disampaikan oleh rasan-rasan sebelum ini ya, ada yang siswa yang mestinya sekolah SLB ya, Bapak Ibu ya. Ada sekolah yang dimasukkan sekolah negeri. Itu namanya negeri, Pak. Namanya apa itu? Sekolah inklusi. Iya, inklusi, Bapak Ibu. Seperti sekolahnya Bu Anis, Pak, itu. Iya, sekolah inklusi itu memangnya ya ada, perlu ada perhatian, Bapak Ibu. Kalau panjenengan mengajarkan ke sekolah inklusi, apa kira-kira ya? Nah, metode ceramah bisa dilaksanakan toh? Iya. Maka dari itu ya namanya pembelajaran itu ya situasi kondisi yang ada. Kalau tidak situasi kondisi yang ada ya semua secara klasikal namanya. Ya hasilnya seperti tadi. Bahkan yang misalkan si inklusi itu ya, inklusi itu Bapak Ibu ya, kalau disamakan dengan yang lain, saya kira yang lain itu dapat 10, mungkin yang inklusi dapat 5, Bapak Ibu. Maka dari itu ya panjenengan itu nanti jadi seorang pengawas yang hebat itu harus, kalau mau ke sekolah-sekolah harus memberi pembinaan pada sekolah-sekolah, harus secara individu, kalau mengarahkan guru melaksanakan pembelajaran itu secara individu, Bapak Ibu. Insya Allah. Ya, terus Bapak Ibu ya terus terang ya tolong ya saya sampaikan nanti kalau Bapak Ibu jadi pengawas, tolong sampaikan ya, pembelajaran di sekolah itu saya titip ya bagi anak-anak yang kurang mampu dari keluarga yang broken, kadang-kadang malam itu masih kalau di situ di jalan cari ngamen, cari sebagainya ya, pemulung gitu. Nanti kalau sekolah itu memikirkan ya itu kan ya sudah tidak sama dengan keluarga-keluarga yang harus. Maka dari itu harus ada perhatian khusus Bapak Ibu ya. Itu. Nah ini Bapak Ibu masalah perkenalan dengan saya itu gitu. Tolong ya saya sampaikan kepada panjenengan. Nah ini tadi semestinya yang sudah diupload mengidentifikasi sudah ya Bu. Halo? Ya Bapak, yang OJT ya yang untuk tugas satunya sampun Bapak, sudah ya teman-teman semua ya. Bahkan sudah dinilai. Iya. Maaf, saya terlambat baru bisa masuk. Iya Bu, tidak apa-apa ya. Ini nanti kan direkam di video, nanti disampaikan diupload di Google ya. Yang belum itu yang kedua kami Bapak yang mengidentifikasi masalah pembelajaran itu Bapak nggih. Ya teman-teman belum itu ya? Belum ya. Belum apa sudah belum, teman-teman? Ya, ada yang sudah mungkin teman-teman ya? Tugas hari ini itu. Ya, besok terakhir. Besok terakhir ya, besok kita ngumpulkannya. Besok pagi berarti kalau bisa hari ini Bapak. Ini Bapak Ibu ya. Kita pertemuan itu kan ngomong-ngomong
Dan perlu saya sampaikan bahwa seorang mentor ya Bapak Ibu ya, itu bukan menilai Bapak Ibu, bukan memberi materi Bapak Ibu. Ini kami yang ditunjuk sebagai mentor itu sebagai apa Bapak Ibu ya? Sebagai apa itu? Mengingatkan terhadap Bapak Ibu semua apabila ada kekurangan ya, kami diwajibkan untuk mengingatkan terus ya apabila sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kita membuat tugas itu, mari kita diskusikan. Nah, yang memberikan nilai adalah pertanggungjawaban penuh dari pengajar Bapak Ibu. Karena mentor kemarin itu sudah saya bahas, ya, sudah saya sampaikan tidak bisa masuk LMS Bapak Ibu. Hanya ya menyampaikan kepada panjenengan ya, mentor itu mengingatkan saja. Tolong ya Bapak Ibu. Dan nanti rencana ya ini tadi Bapak Ibu mengidentifikasi masalah pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Nah, tolong nanti identifikasi masalah pembelajaran ini ya. Kalau memang ada perlu yang dibicarakan ya diskusikan, monggo nanti ya. Ya. Mari kita bicarakan bersama-sama. Nah, biar tahu ya nanti mengidentifikasi masalah ini ya Bapak Ibu ya. Satu persatu presentasi ya, sampai di mana ya. Terus nanti lainnya itu memberi masukan. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus ini tadi saya sudah ngomong ya. Nanti mari kita kenalan satu persatu. Tolong satu persatu disampaikan ya pertemuan awal ini. Misalkan Budia ya. Tolong saya persilahkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan masing-masing. Monggo Bapak Ibu sekarang untuk memperkenalkan dimulai dari Budia, dari ketuanya ya. Namanya siapa saya itu belum tahu semuanya. Ya Sinto itu maksud Sinto itu kan buku di Jawa. Nggih Bapak, nggih baik. Monggo. Nggih, baik matur nuwun Bapak dan juga teman-teman. Kalau teman-teman mungkin sudah kenal nggih, beberapa hari kita ketemu. Jadi ini dengan Bapak, kebetulan juga Bapak kok alhamdulillah sangat welcome terhadap kami, terutama saya kemarin beberapa kali ditelepon oleh beliau teman-teman ya. Jadi cukup lumayan ngobrol juga dengan beliau. Alhamdulillah kita ini mendapatkan mentor hebat. Jadi beliau ini kalau dari tempat tugasnya sih Tulung Agung nggih Bapak nggih. Tapi ternyata beliau tadi dari Tulung Agung Trenggalek ya. Nggih, Trenggalek dari mana? Nggih, dari mana-mana. Dan beliau ini menekankan kepada kita untuk nanti kita perhatian kepada peserta didik kita ya teman-teman, terutama nanti yang di sekolah inklusif juga, dan juga jika di sekolah kita ada peserta didik kita yang kurang mampu ataupun juga mungkin broken home, itu juga harus kita beri perhatian khusus. Dan teman-teman, yuk tugas kita nanti itu kita melaksanakan penelitian tindakan sekolah, itu wajib teman-teman nggih. Ini diingatkan oleh Bapak di awal. Baik Bapak, saya akan kenalan. Kalau nama saya itu Diah Sintorini. Sinto itu karena ibu saya dulu kan itu dari Jepang Bapak, katanya itu matahari karena saya lahirnya pas terbitnya matahari. Katanya seperti itu. Jadi jam 5:30 Bapak nggih. Jadi Diah Sintorini, saya bekerja di SMP Negeri 18 Kota Tangerang sebagai guru matematika Bapak. Saya suka matematika dari kecil dan saya aslinya dari Kudus Bapak. Makanya saya ganggih ke Bapak itu karena memang saya orang Jawa nggih Bapak. Itu Bapak. Nah, mungkin itu Ibu mah. Itu Bapak J. Jadi saya mengajar tuh dari tahun 94 Bapak. Jadi sudah alhamdulillah sudah 27 tahun menjadi guru Bapak. Itu Bapak. J, mungkin bisa dilanjutkan dengan Bapak Ibu yang lain. Di sini saya tunjuk kemudian Pak Supriyanta, yang saya tahu namanya Pak Edi tapi ternyata Pak Supriyanta. Monggo Bapak. Silakan kenalan dulu. Terima kasih. Mohon maaf Pak
mentor. Saya tadi membuka nggak pakai salam karena tertulis nama Bapak itu Otmayus. Maaf, pikir saya non muslim Pak, jadi tadi saya menyapa selamat pagi tadi pagi. Makanya saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bisa aja memang ya Pak Edi ya. Jadi ternyata itu dibalik Bapak. Dibalik itu ya. Itu ya bahasa Malang, bahasa Malang. Bisa J. Arek Malang. Arek Malang Bapak J. Mungkin sama dengan saya Pak. Panggilan saya Edi, itu nama selebritinya. Aslinya Supriyanta Pak. Saya dari Bantul Pak kebetulan. Ya, saya jadi guru dari tahun 1988. Wow. Berangkat dari 2A. Ya Allah. Kemudian saya jadi kepala sekolah dari tahun 2011. Sudah 10 tahun Pak, barangkali memang nasibnya saya harus alih profesi, mudah-mudahan. Amin, naik Bapak. Makanya untuk pembelajaran saya udah rada ketinggalan ini. Iya. Nama Supriyanta, memang orang tua ngasih nama itu, tapi saya lebih akrab panggil Edi. Saya yang ditugaskan di SD Tangerang 2. Samping gedung PGRI depan GOR. Ya. Barangkali itu Pak perkenalan singkatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Bapak ke Ibu lagi, tolong Ibu Anis. Monggo Ibu, silakan kenalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter yang saya hormati dan teman-teman, saya Ibu Anis. Saya pengalaman mengajar 19 tahun Pak. Tahun 2000 saya dapat SK ke Ciledug. Dulu D2 IKIP Bandung. Saya diangkat ke Ciledug, asli dari Paneglang. Kemudian Jawa Tengah lagi ya Bu ya? Bukan Pak, Jawa Barat Banten, Bapak. Pak. Banten Pak. Ya. Oh iya. Tahun 2018 saya ikut calon kepala sekolah, kemudian diangkat tahun 2019. Jadi saya 2 tahun nyalonin pengawas sekolah. Baru jadi 2 tahun kepala sekolah, saya nyalonin calon pengawas sekolah. Hebat Ibu ya. Apa-apa ya. Alhamdulillah Pak, kita lolos ya. Terus tugas saya di SDN Sudimara Timur 2, Ciledug, Kota Tangerang. Kemarin saya di Sudimara Timur 2 baru 1 bulan Pak. Mau 2 bulan karena kemarin SD yang pertama Sudimara 17 di merger Pak. Oh, ya, ada merger. beberapa SD kita di merger Ya. Bapak, betul Bapak. Di Tangerang ini sebagai informasi nih Bu Anis ya ke Bapak. Ada beberapa SD yang di merger Bapak di sini. Nggih, monggo lanjutkan Bu Anis. Terus saya ditugaskan ke Sudimara Timur 2. Jadi saya baru 2 bulan ke November ini. Kemarin saya September, Oktober baru 2 bulan. Dan Jadi saya tinggal belum mengenal ya, Bu. banyak Pak di Iya. sekolah saya yang sekarang. Mau ditinggalin lagi ya Bu ya. Mudah. Kebetulan sekolah inklusi. Cakep Ibu. Itulah sekolah saya Pak. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa? Ahmad Sayudin. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik Pak Suryanto, ini saya nama Ahmad Sayudin. Ya, berangkat saya jadi guru itu dari lulusan D2 IKIP Bandung. Tahun 1996 saya diangkat jadi guru SD di SD Keroncong Pas Permai. Sama saya Pak, IKIP Bandung. IKIP Bandung lulusan tahun 1995 Bu. Saya 99. Ya, 95, 96. 95 itu juga ya Pak, berarti ya Pak? Iya. Adik. Iya, berarti adik kita ya, betul Pak Edi. Jadi 95 lulus, 96 alhamdulillah diangkat di Tangerang. Kebetulan asli orang Tangerang juga, jadi tidak kemana-mana. Iya. Alhamdulillah.
Jadi dari tahun 96, tahun 2018 ikut calon pengawas, calon kepala sekolah, alhamdulillah lolos dan dilantik Oktober 2019. Bareng ya? Ya, Oktober 2019, alhamdulillah ditempatkan di Jatiung juga, yaitu di SD Keroncong 4. Gitu. Ya. Mungkin itu sekedar sekilas ya perkenalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyanto, untuk informasi, Keroncong itu nama daerahnya Bapak ya, jadi bukan lagu ya. Jadi ada Keroncong Mas, itu ada Bapak ya. Oke. Baik, yang terakhir kita ikuti Ibu Solihatun. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling terakhir. Mohon maaf Pak, sebelumnya tadi memang ada gangguan sinyal di kami di sekolahan, jadi saya harus pindah ruangan baru bisa masuk. Ya, maaf. Perkenalkan Pak, nama saya Solihatun, hanya satu kata Pak, mudah diingat. Iya, amin, doa. Saya asli dari Pati, Jawa Tengah. Oh ya, orang Jawa Tengah lagi juga. Iya. Kudus Pati. Tetangga dengan Bu Dia Sintor ini, jadi Pati itu sebelah timurnya Kudus dari ya. tetanggaan. Kebetulan saya jadi guru itu karena latar belakang saya tarbiyah Pak, saya guru agama di SMP Negeri 1 Kota Tangerang. Saya tarbiyah lulusan IAIN Malang Pak. Halo Malang. Oh iya. Lulus tahun berapa Bu? Tahun 94 Pak. S1 tahun 94 ya, 95 saya. Kenapa? Rektornya Pak Imam Prayogo itu ya? Ya betul sekali. Saya dulu waktu kuliah itu aktif di IKIP Bandung, di HMP juga Pak. IKIP Malang. Saya gabung di IKIP Malang di HMP, ikut di sana juga gitu. Oh iya, kalau gitu dulu kok nggak ketemu ya? Oh gitu. Di bahasa ya Pak ya, di bahasa kalau nggak salah. HMP. Iya. Itu terus saya S2 dari UIN Bandung, alhamdulillah dapat beasiswa penuh dari pemerintah. Jadi kita tugas belajar Pak tahun 2010 sampai 2012. Kalau saya ikut tes cawas ini bukan berasal dari saya kepala sekolah atau bagaimana Pak, karena memang saya hobinya di luar, maksudnya saya lebih banyak berkiprah di luar. Berasal dari ikut Gupres tahun 2009, itu kebetulan Kemendikbud saya juara 3 nasional. Terus tahun 2019 itu Gupres Kementerian Pendidikan, alhamdulillah finalis nasional mewakili Banten. Jadi itulah tiket saya memberanikan diri untuk ikut calon pengawas gitu Pak ceritanya. Jadi saya belum ada pengalaman apapun tentang kepala sekolah, jadi mohon bimbingannya. Secara kompetensi manajemen mungkin saya masih meraba-raba dan banyak belajar dari bapak-bapak yang sudah jadi kepala sekolah dan Ibu Ani mungkin. Itu aja Pak mungkin bimbingannya. Semoga kita semuanya bersama-sama bisa menyelesaikan tugas diklat ini dengan baik ya Pak. Mohon bimbingannya sampai terakhir. Iya, Bu, saya sanggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Bu Dian tadi belum dari alumni mana gitu kok belum sampaikan. Oh ngaten J dari alumni. Kalau saya dari IPB Bapak, jadi saya dari D3 IPB untuk matematika. Saya dapat beasiswa di sana. Kemudian saya S1-nya itu UT, Universitas Terbuka, dan saya S2-nya mengambil di Universitas Profesor Dr. Hamka di Jakarta, Bapak. Kebetulan seperti itu. Dan saya juga sama dengan Ibu Lika, saya bukan dari background kepala sekolah, Bapak, tapi juga dari guru biasa yang kebetulan juga karena Gurpres jadi diajukan oleh kepala sekolah saya untuk menjadi pengawas.
Kalau untuk ke kepala sekolah, saya pernah ikut tes Bapak, bahkan ada sekian kali, jadi 3 kali saya ikut tes, tapi belum rezeki Bapak ya, jadi tidak jadi kepala sekolah, dan sekarang alhamdulillah mudah-mudahan nanti bisa terus untuk ke pengawasnya Bapak. Itu Bapak dari saya. J, monggo tanggapan Bapak J, monggo. Ya, ini tadi semuanya sudah menyampaikan dari latar belakang apa, terus jadi guru itu berapa lama, ya. Saya yakin semua itu apabila dipelajari istilah wong Jawa ilmu katon ya. Ilmu katon itu lah dipelajari itu ya bisa. Ya. Tolong ya. Maka dari itu ya saya sampaikan itu tadi, sepertinya saya buat mau naik ke 4D itu 9 kali mengajukan ya, jadinya itu ya saya telusuri satu persatu gitu apa kekurangannya gitu kan ya di situ Allah, ada catatan ya gitu. Iya, Apa sudah sampai di kekurangannya. 4D mau ya Allah, ini panutan kita nih Bapak nih ya Allah. Saya mulai dari 2A Ibu Nggih, ya Bapak Allah, ya Bapak. sampai 4D ya, ini saya mau mengajukan sudah tadi ya, setiap semester ya. itu jadi pengawas itu ya bukan tujuan utama itu bukan 4E-nya. Tujuan utama itu melaksanakan tugasnya Bapak Ibu ya. Apa yang ada di SKP itu harus dilaksanakan. Kita itu nanti sebelumnya itu kita akan kontrak waktu awal tahun. Apa yang dibuat itu apa. Nah, sampai gitu ya terus terang Bapak Ibu ya. Orang-orang dari cabang dinas atau dinas pendidikan ya tidak tahu kalau seorang pengawas itu tugasnya itu tiap tahun itu membuat penilaian penelitian tindakan sekolah itu ya tidak ada, atau karya tulis yang lain itu untuk memajukan pendidikan itu tidak tahu orang-orang dinas pendidikan. Maka dari itu ya tolong, karena panjenengan itu sudah kontrak ya tolong nanti dikerjakan. Kalau dikerjakan dengan secara alami, kenaikan pangkat itu tidak akan jadikan kerja lembur. Tidak susah J Bapak. Enggak susah ya, tidak ada kerja lembur. Nah, sekarang itu nanti ya saya sampaikan ya PTS yang ada di saya nanti ya tolong nanti saya share ya tolong nanti ditermati ya. Alhamdulillah. Bagi saya untuk membuat PTS itu ya antara rumusan masalah dengan tujuan penelitian dengan hasil penelitian harus ngeling. Maksudnya ngeling itu harus sama ya, runtut gitu. Kan banyak ya. Ada yang waktu rumusan masalah itu ada 3 nomor. Terus tujuannya itu 2. Terus terakhir hasilnya itu 3. Itu namanya nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Maka dari itu ya seperti saya paling getol konsultasi sampai di ITS itu S2 itu dijuluki oleh orang TU itu KTKTU itu mahasiswa terajin. Terajin. Iya, saya katakan itu begitu. Iya, ulet ya Pak ya. Saya katakan itu begini. Hari Kamis saya datang ke Surabaya membawa pagi konsultasi, sore itu oleh dosen. Ketepatan dosennya itu enak. Nah, setelah itu siang-siang saya ngobrol-ngobrol dengan dosen-dosen itu, saya baca, suruh beri masukan. Nah, saya beri masukan. Nanti jam 1 saya konsultasikan lagi. Soreti lagi. Nah, besoknya itu pagi saya konsultasikan lagi. Itu dicoreti lagi, siangnya konsultasi dengan. Jadi 1 minggu itu 4 kali. Dan ternyata ya rahasianya seorang dosen itu hanya ngetes supaya orang itu yang ditulis itu ngerti atau tidak. Jadi waktu ujian tesis itu diuji orang 5 itu, yang 3 profesor, yang 2 itu doktor itu saya yang ngelontrok mengisinya itu, ya tahu semua seperti itu, ulek seperti itu. Istilah wong Jawa ini ulek itu saja yang dipelajari sampai ngelontrok seperti itu. Nah,
saya berdasarkan pengalaman Bapak Ibu saya sampaikan ya, bahwa saya kemarin waktu jadi kepala sekolah awal ya, itu zamannya presidennya Gus Dur. Waktu Pak Gus Dur itu ya ada keputusan bahwa dana di atas 50% harus ditenderkan. Padahal sekolah itu mendapatkan dana lebih daripada itu ya. Diswakelolakan, ada dari direktorat tertentu menjuri ya, diswakelolakan dari Dirjen Dikasmen diharapkan swakelola. Nah, kenyataan saya itu diperatukan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh kelompok apa itu kontraktor itu. Nah, ternyata saya menang. Itu untuk menjadi acuan di seluruh Indonesia itu untuk proyek-proyek pembangunan sekolah itu diswakelolakan. Nah, bagi yang Bapak Ibu kepala sekolah ya, Bapak-bapak atau Ibu kepala sekolah itu pasti tahu ya. Itu dana berapa itu diswakelolakan, dikerjakan sendiri, menggandeng apa itu orang yang mengerjakan gitu. Ya Pak ya. Ya Bapak sebutkan itu. Itu adalah jerih payah saya dulu di Praton nih. Begitu, diperatunkan itu. Seperti itu Pak ya. Saya sampaikan kepada Bapak. Dan ini nanti, mari kita diskusi. Tadi ya, tugas satunya sudah, ya. Kalau tugas duanya masalah pembelajaran itu. Nah itu ya, bagaimana nanti identifikasi itu. Padahal panjenengan belum nanti tugas di lapangan itu kan belum toh. Belum. Ya. Ya, nanti ini cuma awang-awang gitu saja itu bahasa Jawa. Masih ngawang-awang Bapak. Ya. Iya. Peserta bersama dengan warga sekolah panjenengan itu bersama itu nanti duduk bareng ya begini. Ada masalah-masalah yang ada di sekolah. Kira-kira apa masalah di sekolah itu? Masalahnya apa? Ngomong-ngomong terus ngomong karo warga sekolah. Tadi sudah saya bicarakan itu, warga sekolah itu saya sampaikan tadi bahwa ngomong-ngomong opo yo permasalahan di sini. Kalau bahasa Jawa opo yo apa ya kira-kira ada masalah di sini itu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terus gimana caranya ngomong-ngomong itu? Nah, ngomong-ngomong yo kita lihat di sekolah itu apa ada ya. Gimana ya kekuatannya di sekolah itu opo? Kok itu orang maju-maju gitu. Nah, kok nggak bisa maju-maju itu apa ya? Kendalanya, Nggih Bapak. Ada kekuatannya, ada kelemahan, ada hambatan. Nah, itu ya. Ada hambatan. Terus yang satunya itu ada apa itu? Kelemahan, kekuatan, kelemahan, hambatan. Apa satu? Apa Bapak nggih? Tantangan. Kekuatan dan kelemahan. Oh, tantangan. Namanya analisis SWOT namanya. Oh, nggih analisis SWOT. Ya, analisis SWOT. Itu kita analisis seperti itu ya. Nah, oleh hambatan itu apa saja yang dari luar ya, dari kelemahan yang ada dari luar ya. Terus kelemahan, kekuatan, kelemahan, hambatan dan apa satunya tadi? Tantangan. Iya tantangan. Sebentar. Ya mungkin kurang pas ya Pak. Apa ya? Hambatan itu datangnya dari luar ya, kelemahan datangnya dari kalau dari dalam namanya ya kelemahan ya. Itu ya. Kesempatan mungkin apa Bapak? Kan satunya itu SWOT itu apa sih satu? Strength, weakness, opportunities, and traits. Perlakuan. Ya. Apa? Traits, perlakuan atau apa Bapak? Weakness, opportunities, traits kan biasanya Yeah. kelemah ya. Iya seperti itu ya.
Udah kakak, kelemahan. Maka dari itu kita analisis sekolah. Marah-marah. Contohnya kelemahannya. Ya. Peluang ya Bapak, peluang mungkin. Iya peluang. Iya, peluang Bapak. Peluang itu, ya, itu adalah hambatan yang datangnya, kekuatan yang datangnya dari luar. Ya. Misalkan saja peluangnya di situ ya. Misalkan saja ada kesempatan beasiswa ke S2, itu namanya peluang ya. Itu kekuatan yang datangnya dari luar. Dari luar mana? Ya dari Direktorat SMP maupun Direktorat Pendidikan Dasar, itu namanya peluang. Itulah ya Bapak Ibu, tolong ya Bapak sampaikan ya kira-kira apa masalah utama yang terkait dengan pembelajaran kira-kira. Kalau saya ya ini lebih masalah utama terkait pembelajaran, misalkan saja guru menerapkan metode pembelajaran ceramah. Tapi sebetulnya ini ya kurang pas bahasa ini. Guru selalu sebagian kecil. Guru belum menguasai tentang metode-metode pembelajaran. Itu karena ceramah itu ya sekali waktu ya perlu diterapkan. Kalau Bapak Ibu misalkan menemui seperti anak inklusi itu ceramahnya ya lain daripada yang lain. Misalkan tunarungu Pak. Tunarungu tidak bisa ceramah Bapak Ibu ya. Low vision di saya low vision Pak tunarungu. Iya pakai itu ya bahasa tulisan-tulisan sandi itu bisa harus seperti itu. Nah bagaimana Ibu kalau satu sekolah itu ya satu kelas itu ada bermacam-macam seperti itu, kan perhatian Ibu ya terhadap sekolah itu bukan anak seperti itu secara individu ya Bapak Ibu ya Bu ya. Terus gimana caranya seperti itu ya. Maka dari itu saya mengharapkan ya, guru itu harus menguasai metode-metode pembelajaran seperti itu. Saya tidak ya, ini tidak menyampaikan materi ya. Saya itu gambaran gitu. Materinya biar disampaikan oleh pengajar ya Bapak Ibu. Itu mestinya itu seperti itu. Nanti memberi gambaran pada tugas-tugas ini itu begitu itu. Nah, kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, tolong ya, saya sampaikan ya, bahwa kalau melihat di lapangan, ya, saya sebagai pengawas, metode, strategi, model, teknik itu, guru itu jarang yang menguasai, Bapak Ibu. Jadi pokoknya ya pembelajaran ya, apa itu pembelajaran misalkan berbasis proyek itu saya itu tahu pembelajaran, tapi kapan yang harus dilaksanakan gitu kan rata-rata guru itu belum tahu Bapak Ibu ya. Maka dari itu ya dalam Bapak nanti atau Ibu nanti kalau sudah diangkat jadi pengawas beneran, tolong nanti ke sekolah itu metode pembelajaran strategi itu diberikan kepada Bapak Ibu semua. Oke, seperti itu. Itu rata-rata guru. Lah, saya sampaikan ya, itu menurut cerita ya Bapak Ibu ya. Ini saya cerita di suatu sekolah binaan saya. Saya melihat pembelajarannya, RPP ini saya lihat. Ini sekarang ini RPP apa itu guru itu tidak kan pengawas itu tidak memberikan apa itu visitasi ke kelas Bapak Ibu. Menempel kelas itu tidak ada. Karena apa? Karena tugasnya kepala sekolah ini sekarang ini ya. Karena dulu guru yang diberi tugas tambahan jadi kepala sekolah. Kalau sekarang enggak Bapak Ibu. Guru yang diberi tugas menjadi kepala sekolah. Jadi tidak ada kepala sekolah itu dari itu enggak. Jadi kepala sekolah itu harus melihat pembelajaran, harus melihat manajerial pembelajaran itu ya secara sah itu melihat terus. Tapi pengawas gimana? Pengawas ya sampling gitu saja. Apa tenan kepala sekolah ini melihat guru-guru itu api tenan gitu.
pas penilaiannya. Jangan-jangan nanti pembelajaran jelek dikatakan baik, pembelajaran baik dikatakan menengah, sangat baik dikatakan baik. Itu saya harapkan seperti itu, Bapak Ibu melihat ke kelas, melihat secara sampling itu. Oke. Nah itu Bapak Ibu ya. Saya lihat RPP-nya Bapak Ibu. Metode pembelajaran, problem based learning. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu kok memakai problem based? Karena anak-anaknya itu banyak problemnya. Problem apa? Problem banyak. Problem. Problem nah, maka dari itu ya Bapak Ibu ya, ini berdasarkan pengalaman ya. Banyak guru-guru yang belum menguasai strategi, metode, model, teknik pembelajaran. Ya. Itu tolong nanti sampai kalau Bapak Ibu jadi pengawas itu sering mengadakan workshop seperti itu ya. Maka dari itu ini tadi ya saya sampaikan kepada panjenengan seperti itu. Guru belum bisa menerapkan metode pembelajaran, bisa menerapkan atau guru belum bisa menguasai dan menerapkan metode pembelajaran. Pembelajaran ceramah itu satu bagian gitu saja. Harapkan itu. Nah, sedangkan ceramah itu ya kadang-kadang ya tadi sudah saya sampaikan ya perlu kita laksanakan. Awal-awalnya ya pasti ceramah. Terus menerus ya. Nah kalau anaknya itu tidak mampu ya, anaknya tidak mampu, ya itu ya perlu air putih di gelas Gus ya. Laksanakan ya? seperti itu. Halo, Bapak Ibu. Nyimak Bapak, nyimak. Iya, saya tadi kok lupa ya. Backgroundnya itu kok tidak pakai yang ditentukan dari pakai kami Bapak, nggak apa-apa Bapak, nanti yang kami kedua Bapak J. Karena ini Pak belum. Iya, saya lupa terus terang lupa ini nanti yang kedua Bapak. Bapak itu memakai background itu ya. Ya Bapak nanti yang kedua Bapak sakit. Iya yang kedua ya gitu ya. Lupa betul. Terus saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini kira-kira apa? Mari kita diskusikan Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengerjakan apa ya? Apa kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan ya? Gitu ya. Siap Bapak. Tolong mulai dari ketua grup ini, ketuaan kelompok ya, kuliah ya. Nanti semuanya ya gitu ya. Kalau sekarang itu saya itu tidak dapat giliran, tolong dibagi kuliah ya. Bukan saya yang bagi itu. Nanti lainnya itu menanggapi gitu ya Bu. Ya Bapak Ibu ya. Baik teman-teman. Jadi ini saya agak bingung karena Bapak mohon maaf ini kan 9.54. Kami memang belum sampai ke tugasnya untuk yang kita bicarakan. Namun nanti kan untuk pukul 10 tuh ada pertemuan kelas gitu teman-teman Untuk jam 10 ya. Betul apa tidak teman-teman? Hah? Pertemuan jam 10 di LMS. Iya, makanya kan ada kan? Ada tidak ada kan? Memang ada ya. Berarti kita nanti harus siap ke sana. Betul. Padahal kita kan mau membicarakan tentang paling tidak ini untuk tugas 2 yang OJT 1 ya, teman-teman. Kita kan belum ke sana, sementara saya lihat pengumpulannya itu terakhir kalau tidak salah hari ke-7. Itu berarti besok teman-teman di jam pertama. Berarti kalau memang memungkinkan nanti malam kita harus sudah upload teman-teman biar tidak ini, atau besok pagi-pagi sekali karena di pagi hari jam pertama. Apakah teman-teman mungkin bisa berbagi di sini karena mungkin sudah ada yang mengerjakan gitu, monggo kita mulai dari share screen boleh, mumpung bisa dilihat Bapak, tidak harus mulai dari ketua. Saya juga nggak tahu Bapak, ini teman-teman tiba-tiba kok emak-emak diminta jadi ketua, saya nggak paham ini Bapak. Ini jadi padahal ada bapak-bapak 2 nih, Pak Ahmad sama Pak Edi Supriyanta nih ya. Jadi monggo teman-teman yang mungkin sudah siap coret-coretannya, yuk bisa di share screen. Siapa yang sudah ada nih teman-teman? Mungkin Pak Supriyanta atau Pak Ahmad atau Bu Anis yang Kepsek sudah ada. Saya belum, Bu. Oh gitu. Tugas 2 Ibu ya. Tugas 2 yang OJT 1 biar Bapak bisa melihatnya juga, monggo nggak apa-apa.
tugas Ini saya share dulu ya. Oh, nggih Bapak. Ya silakan Bu. Nggih, Ya monggo Pak, Bapak silakan. share something nggih. Ini Pak Dokter. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh. Tapi Ya, contoh Bapak. itu ya, bagi saya kurang bahasanya itu kurang mencekik gitu ya. Kalau ceramah gitu. Bisa dikirim lewat ini nggak Pak ya? Enggak mau di-share nggak apa-apa? Di-share dulu aja Bu. Ini- Kita lihat nih. Kan mau Ini di-share. sudah saya kirim lewat WA di Oh, sampun. di grup. HP Oh, HP HP gitu. lihat. Sekedar kita Oh kesana iya dulu Pak. ya, Bapak. Konsentrasi di. Ya. Iya. Ya sebentar. Sudah saya kirim itu. Salah satu latihan 2, ujian 1. Menyusun gagasan ya. Iya toh Bu? Oh iya Pak, udah masuk Pak. Nggih, menyusun gagasan Matur Bapak kadang. sekedar saya. Menyusun gagasan ya Bu ya. Iya, nggih, sampun. Sampun masuk Pak. Itu salah satu contohnya itu. Tapi saya tidak harus begitu. Itu salah satu contoh yang sederhana gitu saja. Itu tadi kelihatan peluangnya itu ya belum tertuang di situ. Kalau menurut Bapak ini kita harus gimana nih? Maksudnya tuntutan dari Bapak kita harus gimana dari contoh ini? Nah itu tadi, itu tadi kan sudah dikatakan Bu ya, bahwa ini metode pembelajarannya itu masih ceramah terus ya. Oh gitu. Guru menerapkan metode pembelajaran ceramah. Ini belum dikatakan ceramah itu dalam waktu satu, misalkan selama dalam jam pembelajaran itu 2 jam pembelajaran di kelas itu apa ceramah terus. Tapi bahasanya itu saya katakan kurang mencekik itu tadi. Oh iya iya. Mohon maaf saya izin share screen dulu yang tadi yang ini biar kita lihat sama-sama, boleh Bapak apa enggak? Yang tadi. Iya, kepunyaan Ibu ya. Enggak, maksudnya yang Bapak buat contoh maksudnya biar Iya, kita kan iya, belum iya. sempat baca. Kita coba, ya monggo sambil Bapak jelaskan seperti apa. Ini sebetulnya Bu. J. Ini sebetulnya saya takut nanti saya juga dikira memberikan materi ya. Ini bukan memberikan materi, ini salah satu contoh ya. J, ini teman-teman terlihat sudah? Sudah, Bu. Oh, J. Ini ada contoh yang dari Bapak seperti ini. Nanti kita tidak harus begini teman-teman Ya, ya, monggo. sebentar habis ini masuk. Nggih. Monggo ini Oh, gitu. teman-teman, ini seperti ini yang contoh dari Bapak. Iya. Kita udah buka Bu. Insyaallah. Nggih. Iya, jadi nggak usah saya share screen-nya. Gak apa-apa, gak Oh, apa-apa. J. Bareng-bareng ya. Jangan dikirim Bu, jangan dikirim ya. Jangan dikirim. Oh, sudah Bapak, saya stop aja. Ya. Itu udah sampai malah sampai solusi segala itu. Ini sampai ke judul Betul, PTS-nya ini belum sampai di teman-teman. situ Ini kita. sampai ke enggak, ini kan untuk Udah. dalam. Bu Dia, maaf. Kalau dikirim di situ kan itu terekam. Maaf lewat WA aja. Oke, Iya gitu loh Bu Oke, Dia. sip. Ya. Iya. Sudah ya. Sun. Iya, dibuka gitu. Oke. Maksudnya hanya contoh. Terus kan Iya, Bang, ya. hanya Paling contoh. nggak ini Iya, gambaran matur untuk nuwun, kita, hanya Pak. contoh seperti itu. Iya, contoh seperti itu ya. J. Kita nggak akan seperti itu kan teman-teman. Pasti kita punya Ya, tidak harus. analisis SWOT-nya sendiri nggih Bapak. Iya, itu belum sempurna analisis SWOT-nya J. itu ya. Kekuatan, mestinya setelah itu kelemahan J. ya. Ancaman Peluang. juga ada Bapak J. Treatment Peluang. situasinya J. Terima kasih Pak, paling nggak itu modal awal kita. Ancaman. Untuk berharap kita jauh ke depan gitu ya Pak ya. Iya teman-teman Iya, ya. iya. Jadi kita cari kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman Iya. yang ada di sekolah. Peluang itu kekuatan yang dari luar ya. J Bapak. J. Kalau hambatan itu kelemahan dari luar. Oh. Misalkan ada hambatan ya. Sekarang peluangnya itu gimana ya, gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kalau hambatan dari dalam istilahnya apa? Ya hambatan itu datangnya ya kalau hambatan itu kalau dalam itu namanya ya kelemahan. Kelemahan itu Ibu, ya. Kalau Peluang itu peluang itu kekuatan yang dari Dari luar gitu, kekuatan Pak. dari luar ya. Kekuatan yang dari luar. Iya, kalau kelemahan Iya, dari paham, luar Pak. tadi disebutnya
Hambatan. Hambatan dari dalam. Kelemahan ya betul. Yang dari dalam itu kelemahan. Iya. Iya. Baik. Makanya itu mempertegas tadi Budia saya nanya. Sip. Itu saya tidak memberikan materi loh Bu ya, saya ulang-ulang. Saya membantu aja. Saya ya bersyukur sekali Bapak Ibu ya. Ya tingkat kepada memberikan ini kepada Bapak Ibu, semoga ya seperti yang lain ya, Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu disampaikan kepada yang lain-lain itu gimana ya, mari kita diskusi bersama ya, kita pecahkan bersama. Monggo teman-teman, kalau ada mungkin ada yang sudah menyoret. Saya boleh nanya ya Pak ya? Saya Pak Gusel Hatun. Iya, sifatnya koordinaan Pak, konsultasi koordinasi, saya memberikan materi. Yang memberikan materi itu pengajar gitu ya. Gimana Bu? Ya. Ini Pak, maaf, mohon bimbingannya ya Pak ya. Saya kebetulan bertiga Pak dari sekolahan yang satu angkatan ini. Kami kemarin itu udah duduk bersama bareng untuk melihat dari raport mutu sekolah Pak EDS. Kami mencari kelemahan. Yang saya tanyakan ini Pak, mungkin kalau kita melihat tahun 2020 itu kan hampir semuanya jelek karena memang kondisi pandemi ya Pak ya. Iya. Arahan dari Bapak sebaiknya kita mengambil yang tahun berapa gitu loh. Karena kalau kita melihat 2020 kan hampir semuanya turun itu Pak. Tapi kalau 2018, 2019 memang sekolahan kami bagus gitu. Hampir bintang 5 semua. Kalau saya lihat itu bintang 4 juga cuma sedikit gitu. Menurut Bapak kira-kira gimana gitu arahannya? Kemarin kami sempat diskusi sama teman-teman. Terima kasih Pak. Ini perlu saya sampaikan yaitu ya, sekarang ini saya itu EDS kemarin di sekolah. Ya mudah-mudahan di tempat sekolah itu betul-betul EDS itu betul-betul melaksanakan dengan baik, disiplin, apa yang ada di ditulis, dan betul-betul orangnya yang mengisi itu tahu ya Bapak Ibu. Nah, dalam mengisi EDS itu banyak yang ditugasi untuk mengisi itu tidak tahu Bapak Ibu ya. Kira-kira percaya apa enggak Bapak Ibu kalau orang yang mengisi itu tidak tahu? Ya, percaya dikit Pak. Kalau hari gini Bapak. Percaya Bapak. Iya. Terus gini Bapak Ibu, terus saya sampaikan, yang saya katakan tidak tahu itu biasanya saya sendiri ya pengawasnya itu ya tolong ya. Kerjanya itu saya yakin kalau khusus untuk evaluasi diri itu, untuk verifikasi pengawas itu ya ini sebetulnya rahasia ya. Itu kalau saya waktu itu tahun 2019 ketepatan saya ini ya, ngurusi sekolah yang semuanya pensiun, tinggal saya sendiri satu kabupaten. SMA SMK itu ada 60 sekolah. Terus validasi itu. Ya rata-rata validasi itu ya belum semaksimal mungkin. Kalau maksimal mungkin ya seorang wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah itu ini Bapak Ibu ya, wakil kepala sekolah ya. Terus kurikulum ya biasanya. Apakah di dalam sekolahan itu ya guru membuat RPP, rencana pembelajaran itu ada menyantumkan pendidikan karakter. Tapi kan rata-rata kan dia untuk ya. Oke gitu lah sudah. Nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya rata-rata diberi 5. Tidak mau memberikan nilai 3.
kalau dilihat, saya sebagai asesor akreditasi, saya itu tidak sulit-sulit. Saya lihat semua itu berapa yang membuat berapa persen, saya hitung sekali. Mestinya itu idealnya harus dihitung. Ngerti maksudnya itu? Iya, iya. Tapi kira-kira wakil kurikulum atau kepala sekolah, ya secara sepintas lalu sudahkah saya nilai 4 gitu ya. Padahal kalau dipikir ya, kalau dilihat satu persatu ya Bapak Ibu ya, pendidikan karakter ya, satu persatu itu mas saya yakin sudah apa itu nilainya itu kira-kira ya dan sampai segitu. Seperti ada akreditasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sekolahnya pasti diakreditasi. Saya sebagai asesor rata-rata ya. Rata-rata itu ya asesor itu apabila 91 ya sampai 100% membuat itu nilainya A. 81 sampai 80 dan 81 81 sampai 90 nilainya B. 70 sampai 71 sampai 80 C. Maksudnya persen nih ya. Tapi kadang-kadang ya dari guru 35 itu saya cek ya. Paling banter, paling tinggi ya, yang membuat itu 30. Lek 30 itu dibagi 35 kali 100% kira-kira berapa persen? Bapak Ibu? 30 per 35 kali 100%. Ayo Bu Dia. Hanya 85%. Ya? 85 Bapak. 85. Oke, 86% lah. 85 itu nilainya B. Tapi yo, saya yakin rata-rata yo nilainya itu memberikan nilai A. Karena apa? Tidak seperti itu diberi nilai A ya, nanti ya turun. Nah, tolong Bapak Ibu ya. Saya sebagai asesor itu kadang-kadang terakhir itu bingung. Banyak sekolah yang tidak terakreditasi. Kalau sekolah yang tidak akreditasi, maka asesornya ya dikira nanti ya betul-betul kurang profesi. Padahal ya, itu profesi, betul-betul profesi itu dihitung satu persatu. Standar proses itu, standar seperti itu. Maka dari itu ya saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya lebih baiknya ya kalau kita melaksanakan seperti itu ya semestinya yang tinggi itu ya tahun 2017, 18, 19 ya Bapak Ibu ya. Di luar pandemi ya Bapak. Apa yang mungkin ya untuk penelitian itu apakah datanya itu data yang lama kedaluarsa? Iya toh? Tidak boleh juga ya Bapak. Gimana? Tidak boleh ya Bapak kalau terlalu lama. Paling tidak ya datanya ya data yang terakhir. Iya. Karena di dalam judul itu nanti dengan kan ya terakhir di situ, iya toh? Ya sudah. Atau diberi judul pandemi gitu tidak masalah gitu ya. Oh gitu. Iya gitu ya Bu ya. Ya, makasih Pak. Iya yang terakhir ya Bu ya. Tolong lagi barangkali perlu kita diskusikan. Kita santai saja diskusi gitu ya Bu. Apa itu? Iya. Pak, menawi niku terakhir itu kan 2020 Pak, 2021 kan belum ada keluar EDS-nya. Belum keluar, 2021 belum keluar. Iya, jadi yang pakai 2020 ya insya Allah ya Pak ya berarti. Iya gitu Iya, ya. iya. Itu barusan namanya itu iya data terakhir ya. Iya. Kenapa data yang awal-awal itu dimasukkan? Datanya itu data kedaluarsa nanti ya. Ya, betul Bapak. Iya. Oke, berarti teman-teman kita sepakati pakai yang 2020 ya teman-teman.
Ya. Iya, Ya, Bu. oke. Tapi kan Itu dia. kalau data masih 2020 datanya jelek itu ya kan ya kita malah Malah dapat melihat. kelemahannya ya Bapak ya. Ya. Ya itu kan Iya. bisa. Tapi kalau Ya. datanya itu tinggi-tinggi padahal keadaan yang sebenarnya itu enggak seperti itu. Kita lah tambah kesulitan untuk menganalisis. Iya. Ya. Iya gitu. Kalau di kami sekolah kami insya Allah sih Pak emang bagus. Cuman memang Iya di SMP 1 saya yakin Sekolah bagus. paling bagus itu Bapak. Ibu. Sekolah favorit. Favorit gitu. justru malah mencari masalahnya agak susah ya Pak ya. Iya, Kalau malah SMP itu. sih, menurut saya kalau SMP semua sesuai dengan standar ya, tapi kalau SD Tidak, Ibu. bingung, Pak. Tidak, tidak Ibu. Walaupun SMP selalu ada kendala, ada masalah, ada kelemahan Ibu sayang. Ya. Betul, ada. Itu kelemahannya ya. Iya. Nah, nanti kalau ada ditanyakan masalah sertifikasi itu, saya di mana-mana ya Bapak Ibu ya, di mana-mana rata-rata kurang guru pegawai di PNS. Iya betul Pak. Ya. Ya banyak yang udah pensiun Pak sekarang. Iya, guru yang baru-baru itu belum sertifikasi. Jadi berapa persen sertifikasi guru daripada jumlah guru? Saya yakin Turun itu lagi ya Pak. Turun lagi ya. 60%-an itu yang sertifikasi. Ya. Tapi kalau data 2016, 2017 itu ya sertifikasi guru itu ya yakin itu nilainya tinggi. Ya. Tapi sekarang sudah tidak tinggi di sekolah. Banyak di mana-mana ditemukan itu guru GTT. Guru GTT itu awal-awal 2 tahun yang lalu itu tidak bisa untuk ikut sertifikasi. Iya. Iya, betul. Di kami tertinggi Baru saat ini 2018 Pak. Nah, barusan ini bisa ikut sertifikasi. Dulu-dulunya tidak bisa. Dan sertifikasi itu datangnya tidak pun mayakun ya. Sekarang ingin sertifikasi menunggu jadwalnya sudah ditentukan. Iya. Iya, PPG ya, Pak? gimana? Harus PPG kalau sertifikasi sekarang. Harus PPG seperti itu. betul. Kalau dulu kan udah kira-kira protokolnya memenuhi, Protokolnya cukup. nah, Iya cukup Pak. cukup ya. Iya saya dulu juga gitu. Guru saya baru kemarin 1 lulus PPG. Alhamdulillah. 6 bulan. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah ya. Oke. Terima kasih Pak pencerahannya. Jadi kita udah bisa menangkap insya Allah kira-kira yang arahnya seperti apa. Setelah ini kita Dari kerjakan ya Bu. Apa yang disampaikan. Iya insya Harus Allah. ya, harus ini Iya. Bapak karena dikumpulkan paling telat besok Bapak ini. Bapak kalau misalnya kita sudah membuat ya untuk hari ini, kemudian ternyata di perjalanan ini kita mau berubah PTS-nya itu mungkin boleh nggak Bapak? Misalnya Iya. kita bikin Saya di itu tugas 2 seperti ini, Itu ya. menentukan itu mengajar. Ya itulah saya batasi itu dengan nanti crash dengan mengajar. Saya hanya memberikan arahan-arahan ini tujuannya membantu panjenengan fokus membantu kekuatan itu. Ada telur, Iya. ada perkedel, ada sayur. Misalkan sebelah Mana mau ya Bu? Ini nih. misalkan Oke. guru 100% Sorry, kerja. gitu kan. Itu dicabut terus diangkat ya, Bu? Cabut aja biar diangkat. Kalau di saya, mic lagi ya, di Mas, saya mayoritas S2 Pak. Yang S1 cuma sedikit. Alhamdulillah karena dekat dengan Ya. kampus yang mengadakan S2 ya. Terus kalau di tempat kami S1. Di saya malah 3 orang belum S1, Pak. Iya, kalau di SD suka ada aja nggak Ibu? Nah, Oh, itu jadi Ibu. harus, tapi belum sepuh sebenarnya Ibu. Maksudnya masih muda. Belum. Iya, berarti harus disemangati oleh kepala sekolahnya. Harus Ibu. semangat. Betul nggih, Bapak? Nah, sekarang S1 itu BGSD kan ada tuh. Anu di UT.
Ya, Ibu harusnya. dari SD ya Bu ya? Bu Anis dari SD? Dengan alasan itu Pak, udah saya support terus dengan alasan dana Pak, biaya. Katanya kalau dibiayain dari sekolah mau. Ya Allah. Ya Allah. Kalau Ibu. Bu Anis, Bu Anis kita ke FMP itu Kalau nggak kerjasama sama sama komunikasi UT. gimana? Iya. Kalau ya Bu Anis, kalau di saya itu kerjasama sama MCMP, jadi guru PAI yang masih S1 itu kita dorong ya ada perjanjian dengan UMT. Jadi nanti gini, bayarnya nanti dicicil sertifikasi cair dan alhamdulillah jadi mayoritas guru PAI itu bisa S2 gitu Pak. Iya, bagus ya. Iya, Iya. Tapi Kalau kalau S1 kan teman-teman guru diajak di SD Ibu yang PAI begitu. Iya. Gimana Pak? yang S1 itu kan gini, rata-rata kalau belum S1 kan belum dapat sertifikasi. Iya. Jadi untuk menempuh S1 itu ya, kalau belum dapat sertifikasi, apa yang untuk uang untuk bayarnya seperti itu. Dan rata-rata gimana Bu? Yang belum S1 itu masih GTT atau sudah PNS? Sudah PNS 2 orang Pak, yang GTT 1 orang. Oh, ya harus PNS juga kan. Didorong terus Iya. aja Bu Anis itu, kasihan deh. Makanya yang GTT itu, yang GTT masih sekarang udah semester 5, makanya kemarin tidak ikut P3K Pak. Belum masuk. Ikut, ya. Nah itu sebetulnya mudah. Kalau udah PNS berarti udah ada modal ya Pak ya? Harusnya. Tidak ada modal itu, tapi Yang PNS yang lulusan dari SGO terakhir kenaikan pangkat 2011 kemarin saya usulkan mau saya bantu, ternyata belum bisa Pak, belum bisa kenaikan pangkat sampai sekarang udah 8 tahun. Berarti belum sertifikasi itu Bu ya? Ada ijazah. Iya, iya, Oh, satunya belum. nggak ada ya. Ya Ya, Allah. S1-nya Belum nggak hanya ada, hanya dari SGO. Ya, belum. Ya Allah. Masih 2. Mm, mm, mm. Golongannya masih 2 kalau gitu. Iya betul Pak, golongannya 2D. Oh, Kalau oke. ya Pak ya, Untuk kurang ya. golongan 3 tidak bisa katanya, susah diurusnya. Ya Allah. Ini terus Bu, didorong terus Ibu saya. Iya, itu. Didorong ya, kasihan nanti Ya. biar jadi bisa mengganti Ibu ya. Ya Allah. Nggih. Makanya rapot mutunya peningkatan kualifikasinya rada kurang. Oh ya gitu ya Bu ya. Iya. Kalau ini kok yang lain pada hilang Bu Anis? Tinggal Ada kita semua, Iya. ada Ada. semua. Ada semua ini. Ada Ada semua, oke semua. semua. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, mungkin ya, mungkin. Iya, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu atau mau bertanya atau mau berbagi, share dengan kita. Monggo, nggih. Silakan saja teman-teman. Pak Ahmad. Yo. Ayo monggo Pak Kaitan Ahmad dengan ya. apa saja Pak boleh Ahmad ada. diem nih Pak. Ya. Ada tidak teman-teman? Itu Ter- mohon terkait. maaf tuh. Iya, iya Pak Edi monggo. Tadi sekilas pandang yang dari Pak Yanto itu tugas 3 kayaknya sampai ke alternatif. Untuk hari ini kita kan baru tugas 2, cuma Oh, begitu. menentukan fokus permasalahannya. Nah, jadi korbannya kan beda. Kayak begitu kayaknya. Berarti nanti Oh, kita iya, minta iya, Bapak untuk contoh tugas yang kedua ya. Ya Pak, mohon dibantu. Ya. Iya. Contoh-contohnya. Nanti biar Ini disampaikan kalau Bapak, berarti kita aja. minta tugas 2. Sekilas pandang ya. Kita ini Iya. Saya belum berani buka lagi karena ini kan terekam kalau di saya. Iya, betul. Ya dicoba ya. di WA aja ya Pak ya. Iya, nanti saya WA, semuanya saya WA kan. Baik, Bapak. Nah, Baik. begini. Terima kasih banyak Pak. Ya. Iya, saya membimbing itu nanti, mendampingi itu nanti ya. Apabila ada contoh-contoh ya, nanti saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bahkan nanti saya punya
PTS. Nanti saya share ke Bapak Ibu. Siap, makasih. Siap, Pak. Terima kasih. Nah, idealnya Bapak Ibu ya, idealnya itu Bapak itu mengidentifikasi suatu sekolah itu, terus menemukan permasalahan itu ya buat permasalahan itu kita adakan pelatihan itu langkah-langkahnya itu kita jadikan PTS itu dalamnya. Siap. Seperti itu Siap, mestinya Bapak. itu ideal. Tapi ini kelihatannya ya ini ya nanti PTS-nya itu sebagai proposal saja. Iya tuh. Oh gitu ya. Iya proposal. Rata-rata nanti ya. Nah, pembuatan PTS itu nanti terakhir ya. Jadi ada PTS-nya Bapak nanti. Judulnya PTS itu nanti ya. Sebelum pelatihan, semestinya pelatihan dulu ya, terus seingat saya seperti itu. Nanti mudah-mudahan enggak. Iya. Itu ya Bapak Ibu ya. Itulah caranya membuat itu. Pak, maaf, boleh nanya ya? Iya. Pak, umpamanya kita ini satu sekolah kan mungkin permasalahannya yang terangkat sama tapi judulnya berbeda gitu Pak. Bagaimana untuk PTS-nya? Itu Ibu tempat satu sekolah berapa tuh? 3. 3. Iya betul. 3 ya. Permasalahan enggak apa-apa ya dia. Malah gini Bapak Ibu. Saya pernah mendampingi di mana-mana di Aceh ketepatannya. Satu kelompok ini kan ada 5 orang ya Bapak Ibu ya. 1 dari 5 orang itu pengajarnya itu beda. Nah, pengajarnya itu beda, itu kasihan ada yang salah paham bahwa setiap 8 standar, setiap standar itu harus satu. Terus yang lainnya itu harus hanya satu standar itu saja yang dia. Kalau 8 standar itu diangkat satu-satu ya benar saya kira ya. Iya. Tanya saya Bapak Ibu ya, Pak gimana? Saya itu tidak punya wewenang. Ya tolong ya mentilogi ya, yang satu itu ya, yang lain itu ya bisa satu standar. Lah kenapa kok apa itu kok setiap 8 standar itu kok dia apa tidak memberatkan saya Pak itu? Saya suruh gitu. Ternyata akhir-akhirnya itu bisa. Ya itu alhamdulillah lah bisa dilaksanakan gitu. Ya. Seperti itu nanti ya. Lah seperti gini ya. Yang diangkat itu seperti panjenengan ya yang diangkat. Itu misalkan saja guru belum menguasai metode pembelajaran itu masih bisa. Ya sebutkan saja metode pembelajaran apa, model pembelajaran apa. Karena model pembelajaran PBL itu belum menguasai. Yang satunya itu apa itu? PBL, PJBL, yang lain banyak berbasis proyek. Itu belum. Iya, itu bisa itu ecer-ecer gitu ya. Istilahnya wong Jawa diecer-ecer. Bahasa Indonesianya itu gimana kalau diecer-ecer? Iya. Yuk, enggak pas ya. Bahasa diecer-ecer dengan dipecah-pecah apa ya sama. Iya. Jadi artinya kalau permasalahan yang kita ambil kan harus terspesifik khusus nih Bapak kalau untuk PTS itu. Nah, saya yakin sekolah itu kalau diamati betul spesifiknya bukan 1, ada 2, 3 gitu. Mungkin malah lebih Bapak ya. Bisa jadi lebih ya, bisa jadi lebih nggih. Iya. Banyak kita bisa temukan model pembelajaran itu lebih spesifikkan ya model pembelajaran PBL, model pembelajaran inquiry, ada model pembelajaran discovery learning. Ya, DL. Ya. Tapi kan Bapak tidak harus di model pembelajaran toh nggih kan istilahnya kita bisa seumpama iya. Saya itu berbiara. Apalagi saya itu sebagai pendamping itu kan tidak harus menentukan itu. Yang menentukan itu ya pengajar. Siap ya Allah.
Nggih. Ya seperti itu ya, gitu ya Bu ya. Ya. Pak. Ya. Nggih. Kira-kira gimana yang lain? Ya, teman-teman yang lain gimana? Saya melihat latar belakang teman-teman ini hebat ya Bapak ya. Jadi kan ini saya dengar tadi ada yang dari golongan 2A, ada yang dari D2. Bahkan Bapak sendiri mencontohkan Bapak berangkat dari D1 hingga akhirnya menjadi Bapak doktor. Ya Allah, ini perjuangan yang ini pakai jempol berapa nih Bapak saya, subhanallah. Betul-betul nggih Bapak. Ya jempol 2 maksimal itu. Ternyata itu Bapak ya. Saya juga terinspirasi itu Bapak sudah mau mengajukan ke 4D nggih Bapak. Ya Allah, 4 golongan sudah. 4D. Oh, ya Allah, 4D-nya sudah Bapak. Ya Allah, inspiratif banget Bapak. Jadi sudah 4D sekarang Bapak posisinya? Masya Allah. Mengawasi itu ya. Nggih. Bapak, saya saja sekarang sedang mengajukan 4C aja, ada revisi Bapak dari hapaknya. Jadi saya mengajukan kan itu langsung ke Kemdikbud juga Bapak via LPMP. Itu masih harus ada revisi lagi dan masih menunggu Bapak, belum ada penilaian lagi. Ini baru mau 4C, Bapak sudah mau 4E. Subhanallah Bapak. Yo teman-teman, kita terinspirasi sama Bapak Yanto nggih. Harus semuanya ya. Iya gitu ya. Ya, amin. Amin. Semuanya ya saya harapkan seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu ya bisa apabila katanya itu ya. Kalau betul-betul tekun dan telaten, segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Amin. Terutama itu Bapak kita untuk contoh PTS-nya, karena mungkin kalau saya kan belum jadi kepala sekolah, saya dengan Bu Wulikah ya belum pernah jadi kepala sekolah, jadi mungkin ke PTS itu kita harus lihat benar, kita harus memulai. Kalau PTK sih alhamdulillah PTK dengan R&D penelitian pengembangan saya sudah Bapak. Jadi ini ke PTS yang memang kami butuh seperti apa contohnya nggih Bapak, matur nuwun nanti kalau mau dibagi oleh Bapak. Iya, ini Bu ya, PTS itu bedanya karo PTK itu. PTK itu yang dikritik di dalam kelas ya. Iya. Kalau PTS sekolah. Iya, dari sekolah. Tapi semuanya sama nggih Bapak langkah-langkahnya. Iya. Mirip. Oh, alhamdulillah berarti Bapak nggih. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, itu tadi sebetulnya ya menulis langkah-langkahnya yang jadi kunci itu ya antara rumusan masalah dengan tujuan. Itu betul-betul sinkron dan hasilnya itu sinkron. Rata-rata itu berbelok. Betul Bapak, betul. Itu bisa jadi dibantu orang Pak. Kalau yang dirumuskan 2, tujuannya juga harus 2 gitu Bapak. Betul. Itu diingatkan oleh Bapak. Betul. Harus banyak yang dibantu. Iya. Ini lagi ya. Seperti kajian pustaka. Ya urut ya, seharusnya itu urut kajian pustaka itu. Misalkan strategi pembelajaran berbasis masalah dengan pelatihan di sekolah bla bla bla. Lagi metode pembelajaran itu yang dibahas duluan di kajian pustaka paling utara, paling pertama. Terus berbasis masalah itu yang bawahnya. Workshopnya itu melalui workshop di sekolah, workshopnya itu yang dibahas yang terakhir. Berarti sesuai urutan judul juga ya Bapak, kalau memang seperti itu ya. Baik. Runtun Pak, runtun ya Pak. Segalanya harus runtun. Saya pernah buat juga Pak PTS. Iya. Kebetulan saya gurunya kepala sekolahnya Bu Solihat. Iya. Iya, kebetulan kepala sekolah kami memang alhamdulillah luar biasa Pak Haji Mulyono. Ya kalau saya insya Allah sih Pak memang hobi dari kuliah dulu ya sampai bergabung ke IKIP itu karena di UIN kan waktu itu belum ada, di IAIN waktu itu belum ada HMP. Jadi sama Mas Safi kalau nggak salah itu sampai kita bakso gedangan. Kenapa? Oh iya.
Baksos Pakidangan dulu Pak, HMPI gitu. Iya. Saya dari IAIN sih Pak sebetulnya, cuman karena dulu hobi aja gitu. Jadi ikut latihan. Masalah IAIN, masalah IKIP tidak ada bedanya, masalah IPB tidak ada bedanya. Malah kita temui Bapak Ibu ya, untuk SMK itu ya, gurunya itu 50% berapa ya, guru produktif itu lebih 50% ya, itu dari murni. Ada yang UGM, ada IPB, ada Universitas Brawijaya, ada Universitas Jember, misalkan pertanian itu ya dari IPB itu ada gitu. Jadi disiplin ilmu tinggi seperti itu ya, orang IPB itu disiplin ilmu tinggi gitu. Maka dari itu ya itu Bapak Ibu ya, apalagi gini Bapak Ibu saya sampaikan ya, ini kalau membimbing kepala sekolah ya Bapak Ibu, seorang kepala sekolah itu menegur seseorang itu ya harus macam-macam situasi kondisi orangnya masing-masing ya. Itu manajerial ini termasuk kan ya, termasuk Iya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu kan menemui kok kepala sekolah itu tidak adil, orang yang satu itu begitu saja ditegur, tapi kadang-kadang orang yang lulusan dibiarin 1 minggu 2 kali bolos itu udah ditegur, malah ditegati, dicak ngomong. Nah itu salah satu strategi untuk menegur guru itu ya, seperti ngajak ngomong itu ya ditegur, teguran, dicak ngomong. Pertama-tama hobinya itu apa, lama-lama ya disindar-sindir gitu, terus sambil senyum itu orang yang biasanya yang seperti itu dihadapi itu ya, orangnya itu keras gitu ya, nah, orang yang keras itu beda memberikan layanan dengan orang yang diam-diam. Kadang-kadang orang yang diam-diam itu ya, alah terlambat gitu saja sudah ditegur oleh kepala sekolah. Nah itu memangnya strategi, karena kalau orang keras kesalahan sedikit itu nanti terjadi perkelahian besar. Maka dari itu, itu nanti ya Bapak Ibu sebagai pengawas ya harus nanti menghadapi guru, tahulah psikologi guru masing-masing. Mana yang guru keras, mana yang guru halus, mana yang guru mudah tersinggung, itu harus tahu. Padahal biasanya Bapak Ibu ya kalau minimal itu sekolah binaannya itu 7, dan kadang-kadang saya itu pernah memegang sekolah binaan sampai 60 ya. Itu terus gimana gitu itu menghafalkan seperti itu. Saya mengharapkan kalau bapak-bapak ini ya, terutama yang bapak-bapak itu tahu psikologisnya orang-orang itu. Oh itu orang sifatnya gini. Apalagi gini Pak ya, dalam apa itu latar belakangnya keluarga. Oh keluarga itu begini, apa itu masalah ekonomi yang dihadapi tinggi, yaitu ya harus betul-betul dipelajari Bapak Ibu pengawas ya, nanti sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah seperti itu ya. Ada lagi ya barangkali ya, ini rupanya sudah 1,5 jam ya Bapak. Iya, laras Bapak, 1:28 tercatat di rekaman saya. Tidak kerasa ya Bu. Iya, baru ketemu Bapak dapat pencerahan yang wow. Berapa jam? 98 jam, 88 menit. Iya betul Bapak, 88. Iya. Iya, kalau 88 ya bisa kuliah ya ditutup, kalau udah ada yang pertanyaan nanti kita kembali. Dan saya berjanji nanti apabila ada materi-materi contoh-contoh dari PJS mau saya share di sini. Amin. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Cukup Pak untuk hari ini. Ya Bu Atun, monggo Ya. apa? Halo? Cukup Bu. Oh, sudah. Insya Allah hari ini cukup. Jadi kalau di perjalanan sekiranya ini kita tetap bisa komunikasi, nggak harus dengan telepon atau gimana. Kita lagi nanti Pak. Oh ya.
tanggal 9 ya. Kan hari ke-9. Hari ke-9, J yang kedua Hari Bapak. ke-9 ya. J. Ini Jumat ya. Jumat. Berarti Sabtu, Selasa Minggu. J Bapak. Kan Minggu itu 7, Senin, Selasa itu 9. 9 betul teman-teman? Iya, padahal kita tadi maunya ini Ya. hari Senin. J, Iya, kalau iya, Senin iya. kan saya kira kelamaan, Udah makanya udah pada nggak sabar, Pak. iya ketemu Iya, Bapak. saya itu udah ngerti lupa. Mulainya kapan, tahu-tahu itu ada surat tugas. Nah kemarin itu ya ada surat tugas lagi ya Bu ya. Di mana? Di kota Tarakan. Nah, Ada teman saya, Pak, di sana, Pak. iya. Di kota Tarakan ya. Ini Iya, ada yang Kupres Baru. 2019 bareng. iya. Ini 2000 ini ya. Ini barusan dari NTT ya. Aceh juga. Nah, saya pengalaman banyak sekali di NTT. Nah, ini tanggal 30 Oktober bukan? Kalau NTT di Tangerang seperti ini ya saya kira itu beda latar belakangnya dengan NTT. Maka dari itu ya saya bersyukurlah dengan kawan-kawan yang ada di Tangerang seperti ini. Sudah cepat tanggap. Ya. Itu ya Bu ya. J Bapak. Iya. Siap. Terima kasih banyak sekali lagi, Monggo Budi ya. Iya. Oh, J. Mohon maaf Bu Betul ya. ya. Itu ada Bu. J, baik teman-teman, untuk pendampingan mentor yang ke-1 pada hari ini, hari Sabtu 30 Oktober 2021, alhamdulillah sudah selesai. Kita banyak mendapatkan pencerahan dan juga bimbingan dari Bapak mentor kita, Bapak Dr. Suyanto MT. Jadi alhamdulillah, nanti kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, beliau bersedia baik lewat grup maupun mungkin juga bisa lewat Japri. Jadi insya Allah beliau akan selalu, walaupun tidak di pertemuan daring begini, beliau pasti saya yakin akan bersedia. Monggo teman-teman, kalau memang bisa di grup lebih baik, jadi supaya teman-teman yang lain pun bisa menerima pencerahannya juga. Baik teman-teman, untuk itu kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan terus belajar sampai ke nanti kita bisa menyusun PTS seperti kata Bapak ya. Insya Allah kita akan bisa. Baik, kita lakukan tugas-tugas kita dengan baik. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak dan juga Terima kasih banyak, teman-teman Bapak. semua. Ya, sama-sama.